Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10, selamat berjumpa dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Asri Trestianti, biasa dipanggil Ibu Asri. Di SMK Karya Nasional ini, Ibu mengajar mata pelajaran matematika. Semoga menyenangkan ya belajar matematikanya dengan Ibu. Di awal pertemuan ini sebenarnya ada kesedihan tersendiri ya, karena di pertemuan pertama tapi kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Namun semoga semangat belajar kalian tetap menggebu, khususnya di pelajaran matematika. Pesan dari Ibu, tetap semangat belajar dari rumahnya dan selalu jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa secara langsung dan belajar di sekolah. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ya kepada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai bilangan berpangkat atau eksponen. Nah, di materi pembelajaran ini Ibu ambil sumber belajarnya dari buku paket matematika untuk SMK MAK kelas 10 yang ditulis oleh Dr. Randes Kasmina dan Toali. Ya, sebenarnya bukan materi ini saja, tapi untuk kedepannya juga Ibu ambil sumber belajarnya dari buku ini gitu. Langsung saja. Sebenarnya bilangan berpangkat ini tidak asing ya untuk kalian, karena pernah dipelajari di SMP atau MTS. Jadi sebenarnya untuk kali ini kita belajarnya mengingat kembali yang pernah kalian pelajari di SMP, sehingga kedepannya semoga tidak mengalami kesulitan ya. Nah, untuk definisi bilangan berpangkat itu sendiri yaitu jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A itu ditulisnya seperti ini ya, sebagaimana kalian juga sudah tahu kan, ditulisnya seperti ini ya. A pangkat N didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini dia. A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A kali sampai dengan kali A itu sebanyak N ya. Jadi A nya itu dikalikan sebanyak N. Contohnya seperti ini. Yang pertama, di sini ada 5 pangkat 4. Nah, itu sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Jadi 5 nya dikalikan sebanyak 4 kali, sama dengan 625. Nah, ya, contoh yang kedua, di sini ada 1/3 dipangkatkan 5. Itu sama artinya dengan 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3. Jadi 1/3-nya dikalikan 1/3 sebanyak 5 kali, sama dengan 1/243 ya. Jadi ini 1 kali 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1, dan yang ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 243. Ini rasanya ini kalian sudah hatam ya untuk soal yang seperti ini gitu. Nah, A pangkat N itu dibaca ya, A pangkat N dengan A merupakan bilangan pokok atau bilangan dasar dan N disebut pangkat atau eksponen ya. Ingat, sudah ingat kan pelajaran ini, dan sepertinya kalian tidak asing ya dengan materi ini. Oke, selanjutnya di sini ada sifat-sifat eksponen ya. Sifat-sifat eksponen yang pertama yaitu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N.
Nah, A-nya itu tidak boleh 0 ya, atau A-nya itu jangan 0 ya. Nah, ini untuk A-nya bilangan real, M dan N-nya itu bilangan bulat positif. Contohnya di sini ada 1/3 dipangkatkan 2 dikali 1/3 dipangkatkan 3, itu sama artinya dengan 1/3 dipangkatkan 2 tambah 3, sehingga 1/3 dipangkatkan 5 sama dengan 1/243. Ngerti nggak? Jadi kan ini sama ya, bilangan pokoknya kan sama 1/3 nih. Yang ini 1/3 dipangkatkan 2, yang ini 1/3 dipangkatkan 3. Karena bilangan pokoknya sama, yaitu 1/3, kemudian operasinya dikalikan ya, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan, sehingga 1/3 pangkat 2 tambah 3, jadi 1/3 dipangkatkan 5 gitu. Selanjutnya di sini ada 10 dikali 10 pangkat 6, itu sama dengan 10 pangkat 1 ditambah 6. Kenapa ini 1? Karena ini 10 itu sama dengan artinya 10 pangkat 1 ya, tapi tidak kelihatan di sini gitu. Jadi bilangan pokoknya sudah sama 10, operasinya dikalikan, sehingga kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, sehingga 10 pangkat 1 tambah 6 yaitu 10 pangkat 7. Berapa tuh? 10 pangkat 7 berapa? Ayo, 10 juta ya. Kalian hitung saja ya, 10 pangkat 7 berapa. Nah, untuk sifat yang kedua itu di sini A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi apabila bilangan pokoknya sama A, kemudian operasinya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi ya. Kalau yang tadi kan jika bilangan pokoknya sama A, operasinya dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Kalau yang ini bilangan pokok sama, operasi bagi, pangkatnya dikurangi. Ini juga sama ya, A-nya tidak boleh 0 ya. Nah, A-nya bilangan real, M dan N-nya itu bilangan bulat positif, serta M-nya itu harus lebih dari N ya. M-nya harus lebih dari N. Nah, contohnya di sini yang pertama ada B pangkat 3 dibagi B pangkat 3. Di sini bilangan pokoknya sama, B operasinya dibagi, jadi kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Tuh, B pangkat 8. Oh, 8 ya, maaf ya, ini 8. Ulangi ya, B pangkat 8 dibagi B pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, B operasinya dibagi, nah pangkatnya tinggal dikurangi ya, jadi sama dengan B pangkat 8 dikurangi 3 sama dengan B pangkat 5. B nya berapa Bu? Ya bebas, namanya juga variabel kan. Tadi bilangan pokoknya itu adalah bilangan real ya. Nah, untuk contoh yang kedua, D pangkat 5 dibagi D pangkat 2. Ini juga sama ya, bilangan pokoknya D, operasinya dibagi, maka pangkatnya tinggal dikurangi, sehingga D pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan D pangkat 3. Bagaimana? Udah bukan? Lanjut. Nah, untuk sifat yang ketiga, apabila ada A pangkat M dipangkatkan lagi N ya, itu sama dengan A pangkat M kali N. Nah, kalau ini pangkatnya dikalikan ya. Sekali lagi, jika ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka ini sama dengan A pangkat M kali N ya. A-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, A-nya bilangan real, M dan N-nya bilangan bulat positif. Contohnya di sini ada 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi 4. Nah, ini
sama dengan 5 pangkat 1/4 dikali 4 sama dengan 5. Kenapa 5? Ini 5 itu kan sama dengan 5 pangkat 1 sebenarnya, tapi satunya tidak usah ditulis ya. Dari mana 1? Dari sini. 1/4 kali 4 kan 1, ya kan? 1 kali 4, 4. 4 bagi 4, 1. Jadi 5 pangkat 1 atau 5 saja. Kemudian nomor 2, di sini contohnya ada 81 pangkat 3/4. Itu sama dengan 3 pangkat 4 kali 3/4. Nah, ini dari mana 3 pangkat 4? Dari sini. Ya, 3 pangkat 4 itu sama dengan 81. Jadi 81 ini kan angka yang besar ya. Nah, kita sederhanakan. Sederhanakannya ubah ke bentuk pangkat yang paling sederhana. Jadi bentuk pangkat yang paling sederhana dari 81 itu yaitu 3 pangkat 4 gitu. Kemudian dikalikan dengan 3/4 dari sini. Jadi sama dengan 3 pangkat 3. Ini dari mana? Nah, ini kan 4 di atas, ini 4 di bawah. Tinggal dicoret saja. Itu secara singkatnya ya. Kalau secara matematisnya 4 dikali 3 kan 12 dibagi 4 3, jadi 3 pangkat 3 sama dengan 27, seperti itu. Kemudian selanjutnya sifat selanjutnya itu di sini ada A dikali B dipangkatkan M, itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M ya. A dan B-nya tidak boleh 0 ya. Untuk A-nya bilangan real, M dan N-nya bilangan bulat positif. Contohnya di sini 3 kali 5 dipangkatkan 7. Itu artinya 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Hasilnya udah seperti ini aja sederhananya ya. Kalau ditanyakan misal kalau di soalnya itu ditanyakan hasilnya atau berapa nilainya, maka kalian tinggal hitung 3 pangkat 7 berapa, kemudian dikali 5 pangkat 7 berapa, jadi berapa hasil kalinya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 2 dipangkatkan 4. Ini sama dengan 3 pangkat 8. Ini 8 dari mana nih? Dari sini. 2 kali 4 ya. Kemudian ini 5 pangkat 4, ini 4 dari mana? Dari sini. Di sini kan ada 1 ya, 1 tidak kelihatan karena tidak usah ditulis. 1 kali 4, 4. Nah, ini juga sama. 4 ini dari mana? Dari sini. Ya, 1 kali 4, 4. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, untuk A, bilangan real, bilangan berpangkat 0 dapat dinyatakan sebagai berikut. A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya, A-nya tidak boleh 0. Jadi berapapun bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Contoh di sini 5 pangkat 0 itu 1, 1000 pangkat 0 juga sama 1 ya. Selama bilangannya itu bilangan real ya, dipangkatkan 0 hasilnya 1. Kemudian sifat selanjutnya di sini ada A pangkat negatif M itu sama dengan 1/A pangkat M ya, A-nya tidak boleh 0. Contohnya 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1/5. Ini kenapa bisa seperti ini ya, kayak sifatnya ini kan. Nah, 5 pangkat negatif 1 itu sebenarnya 1/5 pangkat 1, tapi karena pangkat 1 tidak usah dituliskan sehingga cukup 5 saja, sehingga 1/5. Kemudian ini 1/4 dipangkatkan negatif 3. Nah, ini jadi 4 pangkat negatif 1. Nah, si 1/4 ini diubah dulu ke bentuk pangkat ya. Kebalikan dari sini kan sama saja. 1/4 ini sama dengan 4 pangkat negatif 1 ya. 1/4 itu kan artinya 1/4 pangkat 1 gitu, pangkatnya pindah ke atas jadi negatif ya kan, kemudian dikalikan dengan yang negatif 3 ini sehingga jadi 4 pangkat positif 3, karena ini negatif 1 kali negatif 3 itu positif 3 sama dengan 64.
selanjutnya. Nah, ini di sini akar pangkat N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N ya. Untuk A-nya bilangan real, A-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan Mn bilangan bulat positif. N-nya lebih dari atau sama dengan 2. Contohnya di sini 5 pangkat 2/3. Nah, ini sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Kalian tinggal mengubah posisi saja ya. Nih, ini kan asalnya 5 pangkat 2/3. Nah, kalian diubah saja posisinya, jadi ada akar, kemudian tetap ini 5. Nah, yang ini pembilangnya jadi pangkat. Nah, ini penyebutnya jadi akar pangkat di sini. Nah, gitu ya. Jadi sama dengan akar pangkat 3 dari 25. Gitu. Kemudian yang kedua juga sama, akar pangkat 4 dari 5 pangkat 8 itu. Nah, ini kebalikannya. Dari bentuk akar diubah ke bentuk pangkat. Jadi 5 pangkat 8/4. 2 dari sini, 4-nya dari sini, sama dengan 5 pangkat 2. 8 bagi 4 kan 2, sama dengan 25. Seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami atau kurang jelas? Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah tadi materi telah Ibu sampaikan mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada latihan soal ya untuk menguji pemahaman kalian. Ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan, kemudian hasilnya kalian fotokan dan kirimkan ke Google Classroom. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Tadi penjelasan dari Ibu. Apabila kurang dimengerti, silakan kita bisa diskusi di forum Classroom juga boleh, atau kalian bisa menanyakan via WhatsApp juga boleh ya. Sekian pembahasan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.